Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Untuk selamat jangan membunuh, kata Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong Anda tunjukkan kepada kita di sini, di mana Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah dari orang yang benar. Yesus orang benar, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, mana dalilnya membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen? Perintah dari Elohim, bunuhlah orang yang benar. Jadi seperti ini, haruslah kau jauhkan, harus kita balik dalilnya supaya kena kepada Kristen. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Suap silakan kau terima, sebab suap membuat matamu melek dan suap membuat engkau menjadi orang yang betul. Mana itu? Itu kalau begitu dalilnya, Kristen baru betul. Oh, ternyata dasar pembunuhan kepada Yesus karena Tuhan memang menyuruh untuk membunuh orang benar. Tapi itu tertulis di mana? Tak ada kita temukan itu. Yang ada justru apa? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Kristen, orang bersalah dibenarkan, dosa-dosanya dihapuskan. Orang-orang bersalah ini dengan membunuh orang benar. Kebalik. Saya ulang pertanyaan saya, kalau Kristen bukan ajaran Yesus palsu, tolong tunjukkan kepada kita, kepada dunia, Tuhannya orang Yahudi yang dipanggil Bapa oleh Yesus memerintahkan agar anaknya yang benar ini dibunuh demi untuk menyelesaikan dosa-dosa para pendosa Kristen. Silakan. Ya, berarti saya ini tinggal mengulang aja. Dunia punya hukum. Kejadian Keluaran pasal 20 juga sudah ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu hukum positif yang berlaku bagi kita sampai hari ini juga, kita masih pakai juga, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu hukum positif. Tapi kalau anak manusia, Yesus datang ke dunia, memang dia harus dibunuh. Dalilnya? Ya artinya apa ya? Silakan. 1 Korintus pasal 11 ayat. Itu yang kubilang, pasti ajarannya dari Yesus yang palsu. 1 Korintus itu bisikan Yesus palsu. Yang saya minta dalil Tuhan. Dalil Tuhan, jangan dalil Yesus palsu. Dalil Tuhan. Kita hanya percaya, kita tahu bahwa Yesus datang. Yohanes ayat 16 pasti sudah di luar kepala. Macet internasional. Pasti sudah di luar kepala. Ayo saudara, mana dalilnya? Begitu besar Yesus datang ke dunia harus mati untuk kita. Mana dalilnya? Tunjukkan. Itu dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 juga, dia terhitung dari segala pemberontak. Memang dia harus disalibkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil saudara, dalil. Saya menghargai saudara. Saya minta dalil supaya kita tidak diskusi asal ngomong. Dalil juga yang jelas, kematian Yesus di Golgota itu dibunuh oleh pemerintahan Romawi waktu itu, oleh Herodes. Kematiannya itulah yang menjadi tumbal untuk kita, untuk menjadi tumbal bagi manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak boleh membunuh manusia, hukum positifnya nggak boleh. Tapi kalau Allah, kalau Yesus tidak mati, justru skenario penyelamatan Allah kepada manusia gagal. Kalau tidak Kristen imani, sabar. Kalau Kristen tidak imani pembunuhan terhadap Yesus, maka gagallah Yesus palsu. Yesus palsu gagal mendoktrin manusia. Dia benar mati, tetapi pada hari ketiga kan maut dikalahkan, dia bangun. Nah itu tidak ada perintah Bapa, Pak Jiwa. Tidak ada perintah Bapa.
Tapi Allah untuk menyelamatkan kita manusia loh. Gimana ceritanya? 6 perkara yang dibenci dan bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu mempersembahkan atau menuncurkan darah orang yang tidak bersalah. Itu versi yang berbeda, itu versinya dunia itu, tapi versi Allah tidak bisa. Yesus berkata dalam Lukas 24. Membuat peraturan, dia sendiri adalah pengenapan akan Taurat, dia sendiri juga jadi korban untuk kita manusia diselamatkan. Oke. Itu ajaran yang Anda dapatkan ini dari mana, saudara? Ajaran yang barusan ini dari mana? Iya, dia harus menyerahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Anda dapat ilmu itu dari mana? Ya, kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa kita kan. Ya, itu ilmunya dari mana? Dosa dihapus dengan darah manusia itu di mana ilmunya? Ilmunya di mana, Bang? Bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, ilmunya di mana? Membunuh manusia adalah menebus dosa. Bukankah membunuh manusia melahirkan dosa? Ya, tapi kan ini versi yang berbeda lain ini. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan harus berpatokan kepada Elohim. Mana dalil Elohim? Baca dalil, harus buka di Matius lagi. Ya, Matius itu bukan dalil Elohim itu. Ya. Silakan Bung, silakan. Kita hanya percaya bahwa kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan dari Perjanjian Lama, bahwa nubuat Yesus harus mati di kayu salib. Tidak ada itu di Perjanjian Lama, itu nggak ada. Dia akan diserahkan. Dalam kitab Yesaya paling banyak itu dia akan diserahkan oleh. Nggak ada, Bang. Ya, oke. Dan kemudian dia akan mati. Boleh saya ngambil sedikit waktunya? Saya pasal 53 ayat 3 kan? Nggak ada itu, Bang, nggak ada. Ya. Itu bullshit. Itu hanya tipu-tipu gereja-gereja supaya orang semakin sesat. Nggak ada itu. Mari kita lihat, Bung, ya. Dengarkan saya baik-baik. Kita baca Yohanes 11, termasuk apologet pemula yang ada di bawah. Dengarkan ini. Ini keadaan. Saya minta maaf gitu ya, saya sudah ditunggu orang yang minta maaf, ini ada tamu ini. Oke. Baik, Bang, baik. Terima kasih. Baik semua ya. Terima kasih saudara Jiwa Baru telah diskusi dengan baik. Baik, makasih. Terima kasih teman orang baik. Siap. Silakan dilanjut Bang Juma. Ya boleh ya teman-teman, 2-3 sampai 1 jam boleh ya, saya paparkan ya. Monggo Bang Juma, monggo. Oke, enggak juga 1 jam, paling 5 menit. Jadi gini, konsep penyaliban yang terjadi yang digaungkan gereja itu munculnya belakangan. Itu dulu. Ada kejadian pada saat proses penyaliban, sebelum dan saat penyaliban, Kristen, bapak-bapak gereja itu nggak ada. Yang ada hanya orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga orang-orang Roma. Kalau bisa di mute dulu, Bang. Sakit kuping saya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi di Yohanes 11 nomor 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan mereka menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh lanjut? Atau ada yang mau disampaikan, Bang? Dilanjut, Kurundal, dilanjut. Oke, makasih. Sampai mana tadi ya? Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan mereka menyaksikan sendiri yang diperbuat oleh Yesus, dan mereka yang melihatnya kemudian percaya kepada Yesus. Ini dulu. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dan orang yang melihatnya percaya kepada Yesus kemudian. Tetapi di antara orang yang melihatnya, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang sedang diperbuat oleh Yesus. Mereka bercerita. Setelah mereka bercerita, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kemudian panik sepanik-paniknya, lalu memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka kemudian rapat musyawarah seketika. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini benar-benar membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan
dibiarkan Yesus melakukan ini, maka semua orang akan datang dan percaya kepada Yesus. Dan apabila itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Saya ulang sahabat-sahabat sekalian. Apabila kita biarkan Yesus begini terus melakukan mukjizat banyak, orang-orang akan semakin percaya kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, bahaya. Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita ini dan akan merampas tempat dan merampas bangsa kita. Gimana dong sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Berdirilah seorang imam yang bernama Kayafas. Dia itu imam besar pada saat itu dan berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, bro. Dan kamu tidak insaf, my bro, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini mati." Seorang imam kepala angkat bicara, kalian ini tidak ngerti, kalian ini nggak paham, kalian ini nggak insaf. Adalah lebih berguna jika Yesus mati untuk bangsa kita, Dia seorang saja mati untuk kita, daripada kita mati semua. Mending Yesus aja. Hal itu imam kepala katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Bani Israel yang telah bercerai-berai. Saya ulang, imam kepala yang punya tugas wewenang tahun itu sebagai pemimpin bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan juga untuk anak-anak Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Ada tidak untuk nubuat? Ada nggak ahli Taurat hadir di situ? Ada. Ada nggak orang Farisi yang ahli Taurat di sana? Ada. Ahli Tanak? Ada. Mahkamah ada nggak hadir? Ada. Ahli Taurat ada nggak? Ada. Ada nggak di antara mereka mengatakan, kan sudah dinubuatkan di kitab kita? Jadi tinggal kita panggil saja Yesus. Kita ingatkan, Yesus, sudah tiba waktunya kawan. Ini nubuatan tentang kamu yang ada. Oh iya ya, ambil palang yuk, ambil kayu, siapkan ikatannya. Kapan kita mulai upacara pembunuhan terhadap Tuhan? Ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dirampas dan di bangsa mereka diambil sama Romawi. Jadi ini hanya unsur politik ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa yang konsepnya muncul ratusan tahun berikutnya. Saya tambahkan lagi sahabat-sahabat sekalian. Jadi imam kepala yaitu Kayafas pada tahun itu bernubuat, Yesus harus mati seorang untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Lalu kemudian dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa, maksudnya hanya untuk bangsa Israel yang ada di situ, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel, anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Nomor 53-nya, dengarkan baik-baik. Mulai hari itu, mereka imam kepala mahkamah agama orang Farisi sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat ya? Imam kepala tos, mahkamah agama tos, tanda tangan, kwitansinya mana, stempel, trak, selesai. Yesus kita sepakat kita bunuh demi untuk menyelamatkan bangsa kita dari penjajahan dan perampasan Romawi. Sepakat? Sepakat semuanya. Sepakat. Apa yang terjadi? Kesepakatan telah diputuskan bahwa pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, imam kepala telah memutuskan bahwa Yesus harus kita bunuh agar bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Angkat tangan yang setuju. Semuanya angkat tangan.
Mulai hari ini mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, apa sebabnya? Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama murid-muridnya. Ngumpet. Itu dalil. Pada waktu itu, pada hari raya Paskah, orang Yahudi yang sudah dekat dan banyak orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Elohim, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ke pesta ini?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya, agar mereka bisa menangkap dan membunuh Yesus. Jadi menurut tuan rumah, yaitu Bani Israel yang hidup sama Yesus, yang menjadi pelaku utama, yang menjadi otak utama pembunuhan Yesus, apakah mereka membunuh karena nubuat? Jawabannya bukan. Apakah mereka membunuh untuk dosa waris? Jawabannya bukan. Apakah mereka membunuh untuk orang-orang Kristen? Bukan sama sekali. Mereka membunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Romawi. Itu kesimpulan akhir. 2 menit. Kesimpulan akhir. Ketika mereka sudah sepakat, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kesaksian palsu. Pokoknya kita harus bunuh dia apapun caranya. Maka di dalam Matius 26 nomor 4 mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 59 mereka melakukan kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1 mereka melakukan siasat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Agar apa? Agar dosanya, agar bangsanya tidak terampas oleh Roma dan Yunani. Maka tersungut-sungutlah kemudian orang-orang itu datang kepada Yesus. Nah ini dia. 1, 2, 3. Hot, tangkap. Yes. Sorry, lepas. Gak jadi ditangkap. Kenapa sih kalian ini? Ada apa sih kalian? Ngapain kalian ribut? Hei, aku ini adalah orang yang mengucapkan firman Tuhan. Apa sebabnya kalian ingin membunuh aku? Karena tidak ada dalam diri kalian itu firmanku. Di mana tertulis itu, saudara-saudara? Yohanes 8. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Yohanes 8 ini. Yesusnya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin membunuhnya dikarenakan orang Yahudi yang menangkapnya pada saat itu tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Jadi bullshit kalau pembunuhan itu berdasarkan dosa waris. Saya bacakan biar lebih bagus. Dikatakan gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh di tempat kamu. Andai saja benar tuduhan Kristen bahwa ada nubuat untuk Kristen, untuk Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang noise sekali, adalah orang-orang yang membawa firman untuk menggenapi firman itu. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku justru karena tidak ada nubuat di dalam dirimu, tidak ada firman di dalam dirimu, sehingga kamu ingin membunuh aku. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan yang demikian juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu, yaitu iblis. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menimpali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi apa sebaliknya yang kamu kerjakan? Yaitu justru berusaha membunuh aku. Berarti Yesus sudah membantah nubuat-nubuat akal-akalan yang dibangun oleh gereja Kristen. Itu nubuatan, itu sudah dinubuatkan. Padahal Yesus sendiri mengatakan, jika engkau adalah anak-anak Abraham, tentu engkau akan mengerjakan pekerjaan Abraham. Tetapi yang kamu lakukan justru adalah untuk berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Apa kata
jawab mereka? Oh, salah kamu Yesus. Kami ini tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Apa kata Yesus? Jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu tidak akan membunuh aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Sabar dulu, sabar dulu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, dan dia, iblis bapakmu, adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi si iblis kembali ingin beraksi membunuh Yesus. Jadi yang mau membunuh Yesus itu iblis. Yang mengimani pembunuhan itu adalah pengikut iblis. Sekali lagi, yang mau membunuh Yesus itu iblis, bukan Elohim, bukan Bapa, bukan Tuhan. Dan yang mengimani dan mengaminkan pembunuhan itu adalah pengikut the demit. Sehingga tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data akurat di mana Elohim, Tuhannya orang Yahudi, menginginkan penebusan dosa menggunakan darah anak manusia. Kembali kepada yang tadi sahabat, sorry kepanjangan. Ya, kena tumbak lagi.